Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas teori-teori etika. Dan untuk anggotanya yang pertama ada Yustiko Rizky Purnoaji, yang kedua ada Diki Putra Dwi Kurnin, yang ketiga ada Tiara Puspitasari, yang keempat Juniko Sulis Harananur atau saya sendiri, yang kelima ada Nur Muhammad Hariki, dan yang keenam ada Bagus Atmo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diki Putra Dwi Kurnin, NIM 170810301289. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika absolut versus etika relatif. Sampai saat ini masih terjadi perdebatan dan perbedaan di antara para etikawan tentang apakah etika itu bersifat absolut atau bersifat relatif. Para penganut paham etika absolut dengan berbagai argumentasi yang masuk akal meyakini bahwa ada prinsip-prinsip etika yang bersifat mutlak, berlaku universal kapanpun dan dimanapun. Sementara itu, para penganut etika relatif dengan berbagai argumentasi yang juga tampak masuk akal membantah adanya hal ini. Mereka justru menetapkan bahwa tidak ada prinsip atau nilai moral yang berlaku umum. Prinsip atau nilai moral yang ada dalam masyarakat itu berbeda-beda untuk masyarakat yang berbeda dan untuk situasi yang berbeda pula. Di antara tokoh-tokoh berpengaruh yang mendukung paham etika relatif adalah Joseph Pulitzer dalam Suseno 2006 yang terkenal dengan teori etika situasionalnya. Ia menolak adanya norma-norma moral umum karena kewajiban moral selalu bergantung pada situasi konkret, dan situasi ini dalam keseharian tidak pernah sama atau berbeda-beda. Sedangkan tokoh yang berpengaruh dan mendukung etika absolut antara lain Immanuel Kant dan James Russell. Mereka mengatakan bahwa ada pokok teoritis yang umum di mana ada aturan-aturan moral tertentu yang dianut secara bersama oleh semua masyarakat karena aturan-aturan itu penting untuk kelangsungan masyarakat. Misalnya, aturan melawan kebohongan dan pembunuhan. Hanyalah dua contoh yang masih berlaku dalam semua kebudayaan yang tetap hidup. Walaupun juga diakui bahwa dalam setiap aturan umum tentu ada pengecualiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Muhammad Hariki dengan NIM 191174 akan menjelaskan tentang perkembangan perilaku moral. Perkembangan perilaku moral. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang perkembangan perilaku moral, mari kita bahas dulu tentang definisi moral dan teori moral menurut ahli psikologi. Apa sih teori moral itu? Teori moral adalah sikap dan perilaku individu yang didasari oleh hukum yang berlaku di lingkungan tempat seseorang itu hidup. Nah, jadi dapat dikatakan bahwa individu dapat memiliki teori moral adalah ketika dia hidup dan menaati peraturan atau hukum-hukum yang berlaku di tempatnya tersebut, di tempat dia hidup. Sedangkan menurut Lawrence Kohlberg, teori perkembangan moral adalah ukuran tinggi rendahnya teori moral individu berdasarkan perkembangan teori moralnya. Perkembangan moral Kohlberg dikemukakan oleh dirinya sendiri dan menunjukkan bahwa perbuatan moral bukan hasil sosialisasi atau pelajaran yang diperoleh dari kebiasaan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan norma kebudayaan oleh Sunarto pada 2013. Selain itu, Kohlberg juga menyelidiki tentang struktur proses berpikir yang mendasari perilaku moral. Dan dalam perkembangannya, psikolog Kohlberg juga menyatakan
adanya tingkat-tingkat yang berlangsung sama pada tingkat kebudayaan. Nah, stadium perkembangan dengan tingkat-tingkat yang teridentifikasi tersebut terbagi atas 3 masa. Ini masa yang pertama adalah masa prekonvensional. Pada masa pertama ini, individu sangat tanggap terhadap aturan-aturan budaya, misal aturan tentang baik buruk, benar atau salah, dan sebagainya. Seorang individu akan mengaitkan aturan-aturan tersebut dengan akibat yang akan dihadapi atas perbuatannya yang dilakukan. Individu juga menilai aturan-aturan tersebut sesuai dengan kekuatan fisik dari yang menerapkan aturan tersebut. Yang kedua adalah masa konvensional. Pada masa moral konvensional ini, memenuhi harapan keluarga, kelompok, masyarakat maupun bangsanya merupakan suatu perbuatan yang terpuji. Perbuatan tersebut dilakukan tanpa harus mengaitkan dengan konsekuensi yang muncul, tetapi dibutuhkan perbuatan yang loyalitas yang sesuai dengan harapan-harapan pribadi dan tertib sosial yang berlaku. Pada masa ini, usaha individu untuk memperoleh, mendukung, dan mengakui keabsahan tertib sosial sangat ditekankan, serta usaha aktif untuk menjalin hubungan baik antara diri dengan individu lain maupun dengan kelompok yang di sekitarnya. Dan yang terakhir adalah masa-masa post-konvensional. Nah, pada masa ketiga ini, terdapat usaha dalam diri individu untuk menentukan norma-norma dan prinsip-prinsip moral yang memiliki validitas yang diwujudkan tanpa harus mengaitkan dengan otoritas kelompok maupun individu dan terlepas dari hubungan individu dengan kelompok. Mungkin cukup sekian, akan dilanjutkan dengan teman saya. Saya Tiara Puspitasari, NIM 1908103011168. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang beberapa teori etika. Beberapa teori etika. Pertama, egoisme. Rachel 2004 memperkenalkan dua konsep yang berhubungan dengan egoisme, yaitu egoisme psikologis dan egoisme etis. Egoisme psikologis adalah suatu teori yang menjelaskan bahwa semua tindakan manusia dimotivasi oleh kepentingan berkutat diri. Egoisme etis adalah tindakan yang dilandasi oleh kepentingan diri sendiri. Yang membedakan tindakan berkutat diri atau egoisme psikologis dengan tindakan untuk kepentingan diri atau egoisme etis adalah pada akibatnya terhadap orang lain. Kedua, utilitarianisme. Menurut teori ini, suatu tindakan dapat dikatakan baik jika membawa manfaat bagi sebanyak mungkin anggota masyarakat, atau dengan istilah yang sangat terkenal, the greatest happiness of the greatest number. Perbedaan paham utilitarianisme dengan paham egoisme etis terletak pada siapa yang memperoleh manfaat. Egoisme etis melihat dari sudut pandang kepentingan individu, sedangkan paham utilitarianisme melihat dari sudut kepentingan orang banyak atau kepentingan bersama kepentingan masyarakat. Ketiga, deontologi. Paham deontologi mengatakan bahwa etis tidaknya suatu tindakan tidak ada kaitannya sama sekali dengan tujuan, konsekuensi, atau akibat dari tindakan tersebut. Konsekuensi suatu tindakan tidak boleh menjadi pertimbangan untuk menilai etis atau tidaknya suatu tindakan. Suatu perbuatan tidak pernah menjadi baik karena hasilnya baik. Hasil baik tidak pernah menjadi alasan untuk membenarkan suatu tindakan, melainkan hanya kisah terkenal Robin Hood yang merampok kekayaan orang-orang kaya dan hasilnya dibagikan kepada rakyat miskin. Konsep penting tentang paham deontologi atau Ken. Pertama, konsep imperatif hipotesis adalah perintah yang bersifat khusus yang harus diikuti jika seseorang punya keinginan yang relevan. Kedua, konsep imperatif kategoris adalah kewajiban moral yang mewajibkan kita begitu saja tanpa syarat apapun. 4. Teori hak. Suatu tindakan atau perbuatan dianggap baik bila perbuatan atau tindakan tersebut sesuai dengan HAM.
Menurut Bentens 2000, teori hak merupakan suatu aspek dari deontologi atau teori kewajiban, karena hak tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban. Bila suatu tindakan merupakan hak bagi seseorang, maka sebenarnya tindakan yang sama merupakan kewajiban bagi orang lain. Teori hak sebenarnya didasarkan atas asumsi bahwa manusia mempunyai martabat dan semua manusia mempunyai martabat yang sama. Kelima, teori keutamaan. Teori keutamaan tidak menanyakan tindakan mana yang etis dan tindakan mana yang tidak etis. Teori ini tidak lagi mempertanyakan suatu tindakan, tetapi berangkat dari pertanyaan mengenai sifat-sifat atau karakter yang harus dimiliki oleh seseorang agar bisa disebut sebagai manusia utama, dan sifat-sifat atau karakter yang mencerminkan manusia hina. Karakter atau sifat utama dapat didefinisikan sebagai disposisi sifat atau watak yang telah melekat atau dimiliki oleh seseorang dan memungkinkan dia untuk selalu bertingkah laku yang secara moral dinilai baik. Mereka yang selalu melakukan tingkah laku buruk secara amoral disebut manusia hina. Nama saya Juniko Solih Haryanonor. Di sini saya akan membahas bab lanjutan dari beberapa teori etika. Nah, di sini saya akan membahas teori etika etonom. Teori etika etonom yang sebagaimana dianut oleh semua penganut agama di dunia, bahwa ada tujuan akhir yang ingin dicapai untuk umat manusia selain tujuan yang bersifat duniawi, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan surgawi. Teori etika teonom dilandasi oleh filsafat Kristen yang mengatakan bahwa karakter moral manusia ditentukan secara hakiki oleh kesesuaian hubungan dengan kehendak Allah. Perilaku manusia secara moral dianggap baik jika sepadan dengan kehendak Allah, dan perilaku manusia dianggap tidak baik bila tidak mengikuti aturan atau perintah Allah sebagaimana dituangkan dalam kitab suci. Sebagaimana teori etika yang memperkenalkan konsep kewajiban tak bersyarat diperlukan untuk menjadi tujuan tertinggi yang bersifat mutlak. Kelemahan teori etika Kant terletak pada pengabaian adanya tujuan mutlak, tujuan tertinggi yang harus dicapai umat manusia, walaupun ia memperkenalkan etika kewajiban mutlak. Moralitas dikatakan bersifat mutlak, hanya moralitas itu dikatakan dengan tujuan tertinggi umat manusia. Segala sesuatu yang bersifat mutlak tidak dapat diperdebatkan dengan pendekatan rasional, karena semua yang bersifat mutlak melampaui tingkat kecerdasan rasional yang dimiliki manusia. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas etika abad ke-20. Yang pertama, arti kata baik menurut Jones and Wardmore. Kata baik adalah kunci dari moralitas. Namun, Moore merasa heran tidak satupun etikawan yang berbicara tentang kata baik tersebut. Seakan-akan hal itu sudah jelas dengan sendirinya. Menurut Moore, di sini letak permasalahan sehingga terdapat kekacauan dalam menafsirkan baik tersebut. Anggapan inti Moore sangat sederhana, bahwa kata baik tidak dapat didefinisikan. Suatu kata dapat didefinisikan jika kata tersebut tidak lagi terdiri atas bagian-bagian sehingga tidak dapat dianalisis. Baik adalah baik, titik. Setiap usaha untuk mendefinisikan akan menimbulkan keracunan. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tatanan nilai Max Scheler. Max Scheler sebenarnya membantah anggapan teori imperatif
kategori Immanuel Kant, nilai-nilai bersifat material dan a priori. Material di sini bukan dalam arti ada kaitan dengan materi, tetapi sebagai lawan dari kata formal. Bersifat a priori artinya kebernilaian suatu nilai tersebut mendahului tentang pengalaman. Menurut Max Keller, ada 4 gugus nilai yang masing-masing terdiri dari berbeda dengan yang lain. Yang pertama ada nilai-nilai sekitar enak dan tidak enak. Yang kedua ada nilai-nilai vital. Yang ketiga ada nilai-nilai rohani murni. Yang keempat nilai-nilai sekitar Roh Kudus. Yang ketiga saya akan membahas tentang etika situasi Joseph Fletcher. Joseph Fletcher termasuk tokoh yang menentang adanya prinsip etika yang bersifat mutlak. Ia berpendapat bahwa setiap kewajiban moral selalu bergantung pada situasi konkret. Sesuatu ketika berada dalam situasi tersebut bisa jadi baik dan tepat. Tetapi ketika berada dalam situasi yang baik bisa jadi jelek dan salah. Itu sebabnya moralitas hanya dapat dipahami dalam situasi konkret. Padahal situasi konkret tidak selalu sama, sehingga etika Fletcher sering disebut etika situasi. Pandangan penuh kasih Iris Murdoch. Menurut Iris Murdoch, mengamati bahwa teori-teori etika pasca Kant yang memutuskan perhatiannya kepada kehendak bebas, tidak mengenai sasaran. Menurut Murdoch sendiri, yang khas dari teori-teori etika pasca Kant adalah bahwa nilai-nilai moral dibuang dari dunia nyata. Pengelolaan kelakuan Iris Frederick Skinner. Teori Skinner mengenai pengelolaan kelakuan dimulai dari pengamatan bahwa dalam ilmu etika dan ilmu hayat, manusia telah mencapai kemajuan luar biasa dalam 2000 tahun belakangan ini. Tetapi anehnya, untuk menemukan bagaimana manusia harus bertindak, ilmu etika sekarang tidak maju jauh dari apa yang telah dikemukakan oleh Plato dan Aristoteles. Selanjutnya yaitu prinsip tanggung jawab dan Hans Jonas. Jonas mengamati bahwa walaupun kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa kemajuan, tetapi kemajuan tersebut juga menimbulkan masalah baru berupa ancaman kelanjutan kehidupan umat manusia, bahkan kelanjutan hidup di bumi ini. Selanjutnya itu kegagalan etika pasca pencerahan ala Sandir McTaylor. McTaylor mengatakan bahwa etika pencerahan telah gagal karena pencerahan atas nama rasionalitas justru telah membuang apa yang menjadi dasar rasionalitas setiap ajaran moral, yaitu pandangan teknologis tentang manusia. Yang terakhir yaitu teori etika paradigma hayat manusia. Setelah mengulas berbagai filosofi konsep tentang hakikat dalam semesta dan hakikat manusia, serta setelah mengupas pokok-pokok pikiran dari berbagai macam teori etika yang berkembang, maka dapat dirangkum beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu tampaknya sampai saat ini telah muncul beragam paham atau teori etika di mana masing-masing teori mempunyai pendukung dan penentang yang cukup pengaruh teori satu tentang dengan yang lainnya. Yang kedua itu munculnya beragam teori etika karena adanya perbedaan paradigma. Yang ketiga yaitu hampir semua teori etika yang didasarkan atas nama paradigma tidak utuh tentang hakikat manusia. Artinya setiap teori ditinjau dari proses penalaran berdasarkan potongan-potongan terpisah dan
terbatas dan melihat makna yang tujuan hidup manusia. Yang keempat yaitu semua teori yang seolah-olah saling bertentangan tersebut sebenarnya tidaklah bertentangan. Kalau dilihat secara sepotong-sepotong maka terkesan ada pertentangan antara teori satu dengan teori yang lainnya. Yang kelima yaitu teori-teori yang tampak bagaikan potongan-potongan terpisah ini dapat dipadukan menjadi satu teori, yaitu berdasarkan paradigma hakikat manusia secara utuh. Yang keenam, inti dari etika manusia utuh adalah keseimbangan pada kepentingan pribadi, keseimbangan modal materi, kebahagiaan lahir, dan keseimbangan antar hak. Saya Bagus Atmudinomo, NIM 19 081 030 1186 akan melanjutkan materi tentang teori etika dan paradigma manusia. Hal-hal yang dirangkum dalam teori etika. 1. Munculnya beragam pandangan atau teori etika di mana masing-masing mempunyai pendukung dan penantang yang sangat berpengaruh. 2. Munculnya berbagai teori etika karena adanya perbedaan paradigma, pola pikir, atau pemahaman tentang hakikat hidup sebagai manusia. 3. Hampir semua teori etika didasarkan atas paradigma tidak utuh tentang hakikat manusia. Semua teori yang berpotongan terpisah dapat dipadukan menjadi satu, menjadi teori tunggal berdasarkan hakikat manusia secara utuh. Inti dari etika manusia utuh adalah keseimbangan pada A. Kepentingan pribadi, kepentingan masyarakat, dan kepentingan Tuhan. B. Keseimbangan modal materi atau PQ dan EQ. C. Kebahagiaan lahir atau duniawi, kesejahteraan masyarakat, dan kebahagiaan batin atau surgawi. Keseimbangan terhadap hak atau individu dan kewajiban kepada masyarakat dan Tuhan. Teori etika dan hubungannya dengan paradigma hakikat manusia dan kecerdasan. Yang pertama, teori egoisme. Teori egoisme memiliki penalaran teori bertujuan untuk tindakan. Kriteria etisnya memenuhi kepentingan pribadi dan tujuan hidup kenikmatan duniawi secara individu, dan berhakikat manusia dan kecerdasan yang tidak utuh atau PQ. 2. Teori utilitarisme. Penalaran teori bertujuan dari tindakan. Kriteria etis memberi manfaat atau kegunaan bagi orang banyak. Tujuan hidup kesejahteraan duniawi masyarakat. Hakikat manusia dan kecerdasan tidak utuh PQ, IQ, dan EQ. 3. Teori deontologi Kant. Penalaran teori bertujuan tindakan itu sendiri. Kriteria etis kewajiban mutlak setiap orang. Tujuan hidup demi kewajiban itu sendiri. Hakikat manusia dan kecerdasan tidak utuh IQ dan EQ. Teori hak. Tingkat kepatuhan terhadap HAM. Kriteria etis aturan tentang HAM dan tujuan hidup demi martabat kemanusiaan. Hakikat manusia dan kecerdasan tidak utuh atau IQ. Teori keutamaan.
Teori keutamaan disposisi tentang karakter. Kriteria etis, karakter positif atau negatif individu. Tujuan hidup, kebahagiaan duniawi dan mental. Hakikat manusia dan kecerdasan tidak utuh, iki dan eki. Teori otonom, disposisi karakter dan tingkatan keimanan. Kriteria etis, karakter mulia dan mematuhi kitab suci agama masing-masing individu dan masyarakat. Tujuan hidup, kebahagiaan rohani atau surgawi, akhirat, mokasa, nirmala, dan mental. Hakikat manusia secara utuh, peki, iki, eki, dan eski. Hubungan antar berbagai teori etika. Yang pertama, tingkat kesadaran. Berhubungan tentang hewani, manusiawi, dan transendal. Yang kedua, teori tindakan. Berhubungan tentang egoisme, utilitarisme, dan teonom. Yang ketiga, teori hak dan kewajiban. Hubungan antara hak dan kewajiban. Yang keempat, teori keutamaan. Berhubungan dengan manusia hina dan manusia utama. Yang kelima, tujuan atau nilai. Berhubungan tentang duniawi dan surgawi. Yang keenam, pemangku kepentingan. Berhubungan tentang individual, masyarakat, dan Tuhan. Yang ketujuh, kebutuhan masiau. Berhubungan tentang fisik, sosial, dan aktualisasi diri. Yang kedelapan, tingkat perkembangan Kohlberg. Berhubungan tentang hukuman dan prinsip. Kesembilan, kecerdasan Covey. Berhubungan dengan physical quotient, intelligent quotient, emotional quotient, and spiritual quotient. Yang ke-10, etika nafis. Berhubungan dengan psikoetika, sosioetika, dan teoetika. Model pengembangan teori etika. Yang pertama, paradigma hakikat manusia. Acuan nilai atau tujuan hidup, acuan teori moral atau etika, tindakan, kebiasaan, karakter, dan realisasi nilai hidup. Tantangan ke depan etika sebagai ilmu. Ilmu etika ke depan hendaknya didasarkan atas paradigma manusia utuh, yaitu suatu pola pikir yang mengutamakan integrasi dan keseimbangan pada 1. Pertumbuhan, physical quotient, intelligent quotient, emotional quotient, and spiritual quotient. 2. Kepentingan individu, kepentingan masyarakat, dan kepentingan Tuhan. Ketiga, keseimbangan tujuan keseimbangan tujuan lahiriah atau duniawi dengan tujuan rohaniah spiritual. Hakikat utuh manusia adalah keseimbangan yang bisa diringkas bagi berikut. 1. Keseimbangan antara hak, teori hak, dan kewajiban, teori deontologi. 2. Keseimbangan tujuan duniawi, teori teologi dan rohani, teori teonom. Keseimbangan antara keseimbangan kepentingan individu, teori egoisme, dan kepentingan masyarakat, teori utilitarisme. 4. Gabungan ketiga butir di atas akan menentukan karakter seorang menjadi teori utama. 5. Hidup adalah suatu proses evolusi kesadaran.